Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membawakan materi mengenai perilaku mencari pengobatan dan menunda pencarian pengobatan. Perilaku mencari pengobatan atau bisa disebut illness behavior adalah proses memutuskan untuk mendapatkan bantuan profesional untuk masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Perilaku pencarian pengobatan memiliki dua faktor. Pertama, symptoms atau gejala, yaitu seperti ketika pasien mengalami sakit kepala, masalah punggung, atau perubahan kebiasaan buang air besar yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Kedua, ada sign atau tanda. Pada saat pemeriksaan, dokter mengidentifikasi tanda-tanda seperti peningkatan tekanan darah atau benjolan di usus pasien yang menunjukkan bahwa ada masalah. Berikut ini adalah 4 hal yang mempengaruhi perilaku pencarian pengobatan. Pertama, ada symptom perception. Yang kedua, ada illness cognitions. Yang ketiga, ada social triggers. Dan yang keempat, ada cost and benefits of going to the doctor. Symptom perception adalah penerjemahan perasaan yang samar ke dalam entitas konkret dari suatu gejala yang melibatkan proses persepsi gejala. Proses persepsi gejala juga membantu menerjemahkan pengalaman yang tidak jelas menjadi gejala konkret. Namun, sebelum ini mengarah pada pencarian pertolongan, individu juga harus memutuskan apakah gejalanya tidak normal dan apakah itu memerlukan bantuan formal dari dokter. Illness cognitions adalah ketika pasien merasakan suatu gejala, itu akan membentuk representasi mental dari masalah yang dialami. Social triggers adalah proses mengidentifikasi suatu masalah sebagai abnormal atau tidak yang dipengaruhi dari pemicu sosial. Pemicu sosial dibagi menjadi 4, yaitu pertama, gangguan yang dirasakan dengan pekerjaan atau aktivitas fisik. Yang kedua, ada gangguan yang dirasakan dengan hubungan sosial. Yang ketiga, ada krisis interpersonal. Terakhir, ada sanksi. Cost and benefits of going to the doctor, yaitu pasien menimbang biaya dan manfaat pergi ke dokter dalam hal alasan terapeutik, praktis, emosional, dan apakah mereka menginginkan dapat manfaat dan kewajiban dari penyakitnya. Lalu selanjutnya menunda mencari pengobatan. Ini itu adalah keterlambatan pasien yang mengacu pada waktu antara mendeteksi gejala dengan kontak pertama dengan tenaga medis. Lalu selanjutnya prediksi keterlambatan. Penelitian telah mengidentifikasi sejumlah faktor yang memprediksi keterlambatan, yang sebagian besar menggabungkan aspek symptom perception, illness cognitions, social triggers, and the cost of benefits of going to the doctor. Screening kesehatan yaitu perawatan kesehatan yang telah memperkenalkan screening program sebagai sarana untuk mendeteksi penyakit ketika pasien tidak dapat mendeteksi penyakitnya sendiri, dengan alasan bahwa deteksi dini mengarah pada keberhasilan pengobatan yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita ke panduan untuk screening. Panduan screening sendiri terdiri dari 4, yaitu the disease, the screen, follow-up, dan economy. Di sini terlihat ada 3 faktor yang mempengaruhi keputusan dalam mengambil program screening kesehatan. Yang pertama ada patient factors atau faktor pasien. Yang kedua ada health professional factors atau faktor kesehatan profesional, dan yang terakhir ada organizational factors atau faktor organisasi. Sekian dari video materi yang telah kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.